Oke, bayangin deh, Anda dan tim Anda udah nulis kode yang paling keren, ngerancang arsitektur yang sempurna banget. Tapi, kenapa ya, kok rasanya ada sesuatu di luar kendali kita yang bikin proyek sehebat apapun bisa gagal? Nah, sesuatu inilah yang bakal kita bongkar habis hari ini. Namanya lingkungan pemasaran, yang sering banget jadi titik buta, terutama buat kita yang berkecimpung di dunia teknologi. Pasti pernah kan ngerasain ini? Rencananya udah solid, timnya orang-orang pintar semua, eksekusinya mulus. Tapi kok hasilnya nggak sesuai harapan? Seringkali masalahnya itu bukan di dalam kode atau sprint planning Anda. Jawabannya itu ada di luar sana, di dunia yang terus-terusan bergerak di sekitar kita. Oke, jadi ini dia peta perjalanan kita untuk beberapa menit ke depan. Kita mulai dari gambaran besarnya dulu, terus kita zoom in ke lingkaran dalam, para pemain yang bisa kita pengaruhi langsung. Habis itu kita zoom out lagi, lihat kekuatan luar yang mau nggak mau harus kita antisipasi. Kita juga bakal ngintip gimana raksasa sekelas Indofood melakukannya. Dan yang paling penting, semua teori ini bakal kita ubah jadi senjata strategis yang bisa langsung Anda pakai di rapat besok. Baik, mari kita mulai nyalain radar kita. Ini adalah konsep inti yang saya jamin bakal mengubah cara Anda melihat dunia di luar tembok kantor Anda. Gampangnya gini, lingkungan pemasaran itu ya semua hal di luar perusahaan yang ngaruh ke hubungan kita sama pelanggan. Kenapa ini penting banget buat Anda yang di bidang teknologi? Karena setiap baris kode yang Anda tulis, setiap fitur yang Anda rilis, itu nanti hidupnya ya di dunia ini. Mengabaikan ini tuh sama aja kayak ngerilis aplikasi tapi nggak pernah dites di dunia nyata. Bahaya kan? Nah, ini cara paling gampang buat memahaminya. Coba bayangkan ada dua lingkaran. Yang di dalam, lingkaran dalam atau mikro, itu isinya pemain-pemain yang bisa kita ajak ngobrol langsung. Supplier, mitra, bahkan kompetitor. Tapi di lingkaran luar atau makro, ada kekuatan-kekuatan raksasa yang nggak bisa kita kendalikan. Misalnya tren ekonomi, teknologi baru, atau peraturan pemerintah. Kita nggak bisa ngatur mereka, tapi kita wajib beradaptasi sama mereka. Oke, kita mulai dari yang paling dekat dulu ya. Siapa aja sih yang ada di lingkaran dalam kita ini? Mereka inilah yang menentukan sukses atau gagalnya operasi kita dari hari ke hari. Coba lihat diagram ini. Anggap aja ini peta ekosistem Anda. Betul, pemasaran ada di tengah, tapi lihat deh, mereka nggak bisa kerja sendirian. Dari pemasok sampai distributor, semuanya harus seirama, harus sinkron, buat melayani satu-satunya raja di sini, yaitu pelanggan. Yuk, kita bedah satu-satu dari sudut pandang teknologi. Pemasok, buat kita, ini tuh AWS atau Google Cloud. Kalau mereka down sejam aja, produk kita bisa ikut lumpuh. Terus perantara. Ini ya App Store-nya Apple atau Play Store-nya Google. Coba bayangin, mereka ubah sedikit aja kebijakan komisinya, seluruh model bisnis kita bisa goyang. Dan jangan lupa perusahaan itu sendiri. Tim engineering harus sering-sering ngopi bareng tim marketing, biar kita nggak cuma bikin teknologi canggih, tapi teknologi canggih yang beneran ada yang mau beli. Ini semua bukan urusan orang lain, ini ekosistem kita bersama. Dan kutipan dari Kotler ini, wah, pas banget. Ini bukan lagi pertarungan Gojek lawan Grab atau Apple lawan Samsung. Bukan. Ini pertarungan ekosistem Goto lawan ekosistem Grab. Pertarungan ekosistem Apple lawan ekosistem Android. Siapa yang punya jaringan developer, mitra, dan supplier paling kuat, ya merekalah yang menang. Sesimpel itu. Oke, sekarang kita tarik napas, lalu kita zoom out. Jauh dari lingkaran dalam ke lingkaran luar. Ini ibarat ombak-ombak besar di lautan bisnis. Kita nggak bisa ngelawan ombaknya, tapi kita bisa belajar berselancar di atasnya. Nah, inilah keenam kekuatan raksasa itu. Demografi, ekonomi, alam, teknologi, politik, dan budaya. Kita nggak bisa ngendalin ini semua. Contohnya, munculnya teknologi AI generatif. Itu adalah kekuatan teknologi yang bisa tiba-tiba menciptakan peluang pasar baru yang luar biasa, atau sebaliknya, malah jadi ancaman serius buat produk kita yang udah ada. Teori doang nggak cukup kan? Coba kita lihat gimana caranya perusahaan segede Indofood menggunakan analisis ini untuk ngambil keputusan strategis yang bener-bener nyata. Table kayak gini mungkin kelihatannya ribet ya, tapi percayalah, ini bukan sekedar tugas kuliah. Ini adalah papan catur strategis bagi perusahaan besar. Mereka memetakan dunia di sekeliling mereka, lalu mikirin langkah selanjutnya mau kemana. Coba kita intip beberapa contohnya. Nah, ini yang paling relevan buat kita, kekuatan teknologi. Lihat gimana Indofood memanfaatkannya. Otomatisasi pabrik itu udah jelas buat ningkatin efisiensi. Tapi yang lebih menarik, mereka pakai TikTok dan jualan lewat Shopee.
Ini contoh sempurna gimana sebuah tren makro, yaitu digitalisasi, langsung diterjemahin jadi peluang bisnis yang konkret. Keren kan? Sekarang kita lihat kekuatan ekonomi. Ini nunjukin satu hal yang penting banget dalam strategi. Satu kekuatan yang sama ternyata bisa jadi peluang sekaligus ancaman. Waktu ekonomi lagi susah, permintaan Indomie malah naik. Itu peluang. Tapi di sisi lain, harga gandum sebagai bahan baku impor juga bisa meroket. Itu ancaman. Nah, tugas seorang ahli strategi itu yang menari di antara dua sisi ini. Oke, ini bagian yang paling penting. So what? Apa gunanya semua informasi ini buat Anda? Yuk, kita ubah semua teori tadi jadi langkah-langkah nyata. Intinya, ada 3 hal yang bisa langsung Anda praktekkan. Pertama, pakai ini buat mengurangi resiko. Sebelum rilis fitur baru, coba tanya dulu. Ada peraturan pemerintah baru nggak yang bisa ngeblok fitur ini? Kedua, buat menemukan peluang. Pas AI generatif lagi ngetren, langsung mikir, oke, masalah pelanggan mana nih yang bisa kita sikat pakai teknologi ini? Dan yang ketiga, buat mengungguli pesaing. Dengan ngerti peta ini, kita bisa gerak lebih cepat dan lebih cerdas dari mereka. Ini resep buat jadi pemimpin yang proaktif, bukan lagi manajer yang reaktif. Pada akhirnya, punya produk paling canggih di dunia, tapi di dalam ruang hampa itu nggak ada artinya. Kunci kemenangan sejati adalah punya produk yang bisa beradaptasi dan tumbuh di dunia nyata yang, ya, kadang kacau dan terus berubah ini. Jadi pertanyaannya simpel, sudahkah Anda melihat keluar jendela hari ini?